Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sering banget kan disuruh hati-hati tiap ngelakuin sesuatu? Masalahnya itu guys, ini bukan sekedar saran doang ya. Bisa jadi hal-hal simple yang dikerjain tuh malah berujung jadi tragedi loh. Persis kayak orang-orang dengan kisah tragis yang menemui ajalnya di tempat yang gak terduga ini. Sudah penasaran? Hai, gua Andre dari calon sarjana dan inilah guys beberapa kematian paling tragis yang pernah dialami seseorang dalam kondisi yang tidak terduga. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya. Nomor 5. Surprise maut. Surprisein orang sih boleh-boleh aja ya, asal tahu batas juga tapi guys. Jangan sampai kejadiannya seperti yang menimpa Sandy di tahun 2016 terulang lagi. Waktu itu teman-teman kerja Sandy berniat ngerjain dia di tempat futsal. Mereka ngikat si Sandy di tiang dan disiram lah tuh pakai air. Namun sayangnya guys, lelucon itu berakhir tragis. Ternyata ada kabel lampu yang terkelupas di tiang tersebut. Begitu terkena air, Sandy langsung pingsan. Nah, meski sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dan ditangani di UGD, nyawanya tidak tertolong. Padahal Sandy ini berencana menikah bulan berikutnya. Miris banget kan? Kata gue mah, jangan sembarangan deh kalau mau ngerjain orang guys. Mikir-mikir dulu apa bahaya yang bisa terjadi kalau kalian ngelakuin itu ya. Terus kalau dibilang gak asik lah atau kaku banget jadi orang, ya kedepannya gak apa-apa ya teman-teman. Soalnya kalau udah kayak begini kan gak bisa baik lagi toh. Nomor 4. Kesetrum iPhone. Kalian abis dengar berita ini jangan langsung panik dan mikirnya macem-macem loh ya. Nih, gue ceritain dulu deh guys kronologinya. Jadi di China tuh ada cewek berumur 23 tahun yang nerima telepon pas abis mandi. Nah, yang jadi masalah, dia ngangkat teleponnya tuh guys saat HP-nya sedang dicas. Sayangnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Wanita itu tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Awalnya, orang-orang menduga kalau ini terjadi karena tersengat listrik. Tapi para ahli bilang kalau ini agak aneh. Soalnya arus listrik dari charger HP tuh biasanya kecil guys dan gak berbahaya. Kecuali ternyata colokannya itu tuh palsu. Soalnya di Cina sana kan emang pasarnya dibanjirin barang tiruan ya. Efeknya kalau ada bagian internal yang rusak, maka arus listriknya tuh bisa kacau. Dari yang tadinya cuma 5 volt aja bisa tiba-tiba melonjak jadi 220 volt. Kemungkinan ini nih penyebab utamanya menurut gue. Yang penting kita harus selalu hati-hati ya teman-teman. Sebaiknya juga keringinlah badan kalian dulu tuh sebelum nyentuh alat elektronik, apalagi yang sedang terhubung ke listrik ya. Oke? Nomor 3. Backflip selebrasi. Kalian pasti sering ngeliat deh pemain bola yang selebrasi golnya keren dan juga unik. Nah kali ini guys gue mau cerita tentang pentingnya berhati-hati saat merayakan gol ya. Ada kisah menarik nih dari India soalnya. Seorang pemain bola bernama Peter Biak Sangswala berhasil mencetak gol penyimbang yang sangat penting. Dia senang banget tuh guys dan juga pengen ngerayain dengan cara yang istimewa. Dia salto lah itu ke belakang. Sayangnya pas salto jungkir balik dan juga backflip ke belakang, dia tuh nggak bener mendaratnya. Alhasil kepala duluan lah yang nyentuh tanah dan langsung gak sadar sampai bikin orang-orang panik. Cederanya begitu tuh cukup fatal guys karena langsung kena ke sumsum tulang belakangnya. Makanya sesampainya di rumah sakit juga langsung dioperasi. Meski begitu dirinya cuma bisa bertahan 5 hari saja karena lukanya yang parah ini tetap bikin dia meninggal. Ya padahal di mata teman-teman ya dia tuh pemain yang hebat guys dan juga pekerja keras loh. Gak heran sih mereka semua ngerasain kehilangan dan putusin buat pensiunin nomor punggungnya itu. Nomor 2. Tragedi lift. Kalau kalian pernah terjebak di lift, inget ya, jangan panik dan jangan coba-coba keluar sendiri. Yang terbaik adalah tetap tenang dan minta bantuan ya teman-teman. Ada kisah menarik nih soalnya tentang Tito Bibo Morales kali ini. Dia terjebak di lift dan juga coba keluar sendiri. Nah sayangnya pas dia sudah di luar, liftnya tiba-tiba jalan lagi. Tito jadi panik lah dan mencoba loncat tuh. Tapi ini nih yang malah bikin situasinya jadi lebih rumit. Apalagi kalau dengerin pengakuan dari tetangga lainnya, kalau lift ini tuh guys emang sering banget nyangkut. Yang parahnya lagi, fasilitas itu terakhir kali diservis pas Januari tahun lalu. Kejadiannya kan bulan Juli tuh, berarti udah 1,5 tahun dia biarin gitu aja dan tidak dikontrol. Ya moga-moga kejadian kayak begini nggak perlu terulang lagi ya dimanapun guys.
Nomor 1, nyangkut. Sekarang gue ngerti teman-teman, kenapa kita harus selalu bilang mau pergi kemana sama orang tua ya. Jadi di bulan Mei tahun 2008 ada remaja berusia 18 tahun yang dikabarkan menghilang. Dicari kemana-mana tetep gak ketemu tuh. Nah yang bikin kaget, baru 7 tahun kemudian mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ceritanya ada tukang bangunan nih yang lagi membongkar rumah tua. Mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga di cerobong asap. Setelah diselidiki, ternyata itu tuh adalah remaja yang hilang dulu. Para ahli sih menduga kalau mungkin saja dia ini tuh iseng guys buat coba masuk lewat cerobong asapnya. Nah sayangnya cerobong itu semakin ke bawah semakin sempit dan dia terjebak di sana tanpa ada yang tahu. Ya kalau sekarang sih guys paling gampang nyalain location di HP juga bisa lah ya. Biar kalau ada apa-apa jadi tahu mau nyari kemana kan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.